Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa kajian rutin? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi dalam program kajian rutin KK Media Kampus IAIN Kediri bersama saya Yeni Novita. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui pemirsa, bahwa agama adalah sebuah pedoman bagi manusia untuk hidup lebih baik lagi. Namun, masih banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana agama harus diterapkan dan dijelaskan kepada orang lain. Oleh sebab itu, dalam program kajian rutin kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni menghidupkan toleransi dalam beragama. Dan tentu saja, saya tidak sendirian. Saya sudah bersama narasumber kita, yakni Mas Beni. Assalamualaikum Mas Beni. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Mas Beni selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Mas. Amin. Pemirsa, agama adalah pedoman bagi manusia. Agama mengatur kita agar kita bisa bersosialisasi. Agama juga mengatur hati dan fisik kita agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan. Maka, alangkah baiknya kita lebih menelaah dan merenungi bagaimana pesan-pesan dari agama. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya, mari bersama kita dengarkan kajian dari Mas Beni. Kepada Mas Beni, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La quwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bihasanati illallah masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Arabi wal ajam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam kehidupan agama Islam, kita tidak selalu disandingkan dengan orang-orang yang notabene beragama Islam. Akan tapi kita selalu dihadapkan dengan orang-orang yang notabene berbeda-beda. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Buddha. Dalam menyikapi kehidupan sehari-hari yang memiliki keperbedaan dalam keyakinan, agama Islam sangat menjunjung tinggi terhadap rasa toleransi kepada umat beragama. Hal ini dalam agama Islam dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh yaitu toleransi antara manusia, baik itu toleransi agama ataupun toleransi secara sikap. Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arrafu in akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alaikum khabir, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian itu dari bentuk laki-laki, dari bentuk perempuan, dari bentuk yang besar, dari bentuk yang kecil. Rasnya berbeda, sukunya berbeda. Supaya apa? Supaya lita'arrafu. Supaya kita itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk saling mengenal antara suku kita. Di Indonesia kan banyak suku. Ada Jawa, ada Sunda, ada Dayak, ada Belu, dan masih banyak suku-suku yang lain. Kita boleh menjalani hubungan erat dengan suku-suku atau ras-ras yang lain, bahkan berbeda agama pun kita boleh untuk bergaul. Selama hal yang kita lakukan atau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu bukanlah untuk merubah keimanan dan keyakinan kita. Karena hal demikian juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Masyhur ya, maksudnya itu ceritanya banyak diketahui lah. Tatkala Rasulullah itu datang, dia selalu menyuapi orang Yahudi yang buta. Rasulullah kan dicaci, dimaki. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Nah, hal semacam ini menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi perbedaan dan rasa toleransi yang diterapkan oleh Rasulullah. Seharusnya kita bisa mencontohnya. Akan tapi di zaman yang seperti ini, banyak orang-orang itu salah persepsi atau salah anggapan dalam memaknai bahwa Islam itu dibesarkan dengan perang, bahwa Islam itu dibesarkan dengan pertumpahan darah. Islam itu dibesarkan oleh Nabi Muhammad bukan dengan peperangan. Orang-orang sekarang itu lebih mudah mengatasnamakan sesuatu itu dengan jihad. Nah, mereka apa yang dilihat dalam sejarah peperangan adalah suatu dari kesunahan. Islam itu perang itu bukan karena mereka umat Islam itu memulai duluan, akan tapi umat-umat Islam kala itu selalu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, selalu dizolimi, sehingga ya istilah kalau kita bahasakan itu lo jual gua beli. Maka dari itu Islam itu bukan peperangan. Islam itu rahmatan lil alamin, mengayomi kepada semuanya. Hubungan kita dengan orang-orang non-muslim itu ada batasnya ya. Maksudnya nggak sampai hubungan kita dengan orang non-muslim itu, tujuan orang non-muslim itu merubah keyakinan kita, menghancurkan umat Islam, dan ingin memporak-porandakan atau mengadu domba antara satu umat dengan umat yang lain. Hubungan Imam Syaukani itu dalam kitabnya mengatakan hubungan umat Islam dengan non-muslim itu hanya sebatas pertemanan saja. Dalam istilah agama Islam itu biasanya disebut dengan jizyah. Di Indonesia, saya umpamakan Indonesia itu adalah negara Islam atau bukan? Bukan kan? Tentunya
Islam yang ada di negara Indonesia. Ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen yang juga hidup di negara Indonesia. Kemudian orang-orang yang notabene bukan Islam, orang-orang non-Muslim ini sepakat untuk membayar jizyah. Jizyah itu pajak. Akad damai antara umat Islam, kemudian dia merasa dilindungi, atau dia wajib lah, bukan merasa dilindungi, dia itu wajib mendapatkan perlindungan karena dia telah membayar pajak atau umpeti. Sehingga orang-orang seperti itu bukan musuh kita, dan kita tidak boleh memerangi. Bahkan kalau kita memerangi, kita yang berdosa. Nah, mereka berjanji kepada kita untuk hidup damai, untuk hidup rukun, dengan kesepakatan dia membayar upeti. Agama Islam juga dibesarkan oleh Rasulullah itu bukan karena paksaan. Bukan karena paksaan, dan juga agama Islam itu tidak pernah memaksa kepada orang yang bukan non-Islam. Terbukti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy famay yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwah til wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Agama Islam menurut Imam Ibnu Katsir ya. Agama Islam itu sudah agama yang jelas. Jadi tidak perlu adanya suatu paksaan. Tidak perlu orang yang notabene bukan Islam terus kita paksa, kita perangi untuk melakukan pembacaan 2 kalimat syahadat, itu tidak boleh. Karena Allah sendiri mengatakan la ikraha fiddin. Agama ini tidak adanya suatu paksaan. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, agama Islam itu adalah agama yang yubayyinun wadihun. Dalam tafsirnya menafsiri seperti itu. Sudah jelas. Orang kalau sudah jelas, sudah tahu kan, logikanya ketika kita pergi ke suatu tempat, sudah mengetahui jalannya, pasti kita tidak akan tersasar. Sama, ketika agama Islam itu agama yang sudah jelas, agama yang benar-benar benar, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, sudah jelas, kan kita pasti akan mengikuti. Tugas kita itu nggak perlu memaksa. Tugas kita itu hanya mengayomi, berteman dengan mereka ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa memeluk agama Islam, ya kita syukuri. Kalau memaksa tidak, tapi kalau dengan hati nurani kita terima. Nah, Islam itu tidak mengajarkan memaksa seseorang untuk mengikuti agama. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian dari Mas Beni. Selanjutnya ada 3 pertanyaan yang akan kita ajukan langsung kepada Mas Beni, nggih. Pertanyaan yang pertama, Mas Beni. Bagaimana seharusnya kita menyikapi oknum-oknum yang rasis dalam beragama, Mas? Dalam menyikapi oknum-oknum atau kaum-kaum yang rasis, yang suka, berarti kan istilahnya suka membuat keonaran ya, dalam kehidupan beragama, bernegara maupun berbangsa. Kalau menyikapi hal semacam itu, tentunya kita pribadi, kita diri sendiri itu harus bisa berpegang teguh kepada ajaran para ulama-ulama yang muktabarah, atau berpegang kepada kitab-kitab yang
ajarkan di pesantren-pesantren atau berpegang kepada para kiai-kiai sepuh, itu adalah salah satu kuncinya, supaya kita tidak mudah terprovokasi dengan aliran-aliran seperti itu. Karena kan kalau dilihat terutama kaum muda ini banyak yang mudah terkontaminasi atau mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti itu, ya karena mereka awal mulanya tidak memiliki pegangan. Nah, untuk menyikapi kaum yang rasis seperti itu, ya kita harus banyak mengkaji tentang agama Islam lebih dalam, karena agama Islam itu luas ya, bukan yang kita ketahui bukan hanya sholat, zakat, terus kemudian puasa, bukan. Tapi dalam agama Islam itu ya diajarkan juga berbangsa dan bernegara, itu juga diajarkan. Nah, ya tentunya kita harus banyak mengkaji tentang persoalan-persoalan atau tentang kehidupan dalam beragama itu seperti apa. Nah, yang terpenting lah, pokoknya kalau orang Jawa bilang itu gondelan kiai sepuh wae. Nggak usah toleh kanan kiri apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Alhamdulillah kita masih memiliki ulama-ulama yang hebat, masih memiliki dzurriyyah Kanjeng Nabi yang begitu hebat, banyak ya. Kita berpegang Pak saja atau menjadi patokan. Kalau saya sendiri pribadi dalam menyikapi oknum-oknum seperti itu, ya harus ditimbulkan dulu dalam hati lah. Merangkul mereka yang sudah terkontaminasi itu susah. Pendekatannya lewat hati. Nah, dalam Quran itu ud'u ila sabilir rabbika bil mau'izatil hasanah. Bukan nanti kalau kita, wah kamu mengikuti aliran yang salah, wah kamu mengikuti alirannya radikal, mengikuti aliran-aliran yang bertentangan dengan paham Pancasila, otomatis kan bukan yang terjadi itu bukan mereka mengikuti kita, akan tapi mereka malah akhirnya nanti memusuhi kita. Kita harusnya berbicara dengan mereka duduk empat mata. Secara penane orang Jawa itu jak ngopi wae. Jak ngopi ning warung, dijak omong-omongan, kita sampaikan dengan baik, kita tuturi dengan baik, kita berikan contoh-contoh agama-agama Islam ini bagaimana sih sebenarnya. Yes, intinya untuk menyikapi banyak mengkaji agama Islam lebih dalam, karena Islam itu luas, bukan sempit. Ya, terima kasih Mas Beni. Untuk selanjutnya Mas ya, apa yang menjadi tolak ukur seseorang itu benar-benar mempraktekkan ajaran agamanya Mas? Yang menjadi tolak ukur berarti kan kita itu diukur barometer keimanan kita itu ya nggak bisa. Kita mengukur barometer keimanan kita itu nggak bisa, tapi yang menjadi patokan pokoknya sholat, puasa, zakat, sudah itu saja ya, nggak usah terlalu bermuluk-muluk lah, karena ketika nanti kita terlalu panjang lebar, maksudnya yang notabene maaf ya, yang notabene bukan anak-anak pesantren, ketika nanti suruh mengkaji bab umul walad, terus bab terkait masalah jinayat, terkait masalah had, terkait masalah dam, nanti akan menimbulkan problem-problem yang sulit. Untuk kalangan-kalangan yang sekitar lah, khususnya saya, pokoknya sholat, puasa, zakat ya zakat, gitu aja, nggak usah
kita mengkaji terlalu jauh, karena nanti susah, karena semakin jauh yang perlu kita pelajari akan sebenarnya semakin jauh yang perlu kita pelajari akan menemukan oh Islam itu seperti ini. Tapi karena kapasitas pemahaman, karena semakin tua itu pemahaman semakin mengurang. Pokoknya sholat, pokoknya zakat, puasa, rukun Islam saja, nggak usah belajar yang lain lah. Apalagi sampai baru belajar agama Islam sedikit, nanti akhirnya mudah menuduh atau mudah mengkafirkan orang lain. Itu malah repot nanti akhirnya. Yang menjadi tolak ukur pokoknya mengamalkan apa yang kita ketahui, kita amalkan, kita lakukan. Apa yang menjadi perintah Allah kita laksanakan, apa yang menjadi larangannya kita hindari, apa yang menjadi sunnah daripada Rasulullah kita lakukan, apa yang bukan menjadi sunnah Rasulullah kita tinggalkan. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Mas, menurut panjenengan, kenapa kebanyakan manusia itu masih enggan untuk mematuhi peraturan agama yang dianutnya? Kebanyakan manusia, kalau manusia kan nanti umum ya. Saya sendiri saja lah. Saya contohkan dengan saya sendiri. Kenapa saya sendiri itu enggan untuk melakukan perintah-perintah Allah? Karena hawa nafsu lebih besar daripada kecintaan kepada Allah. Hawa nafsu itu bukan selalu dikaitkan dengan hubungan seksual, bukan. Tapi hawa nafsu itu terkadang hawa nafsu dan hati itu selalu berbenturan. Menurut kadang, wah ini benar, ini nafsu atau bukan, itu perlu kita bedakan. Kenapa banyak yang enggan melakukan ajaran agama Islam? Hawa nafsunya masih besar, keinginan. Karena kita itu belum bisa bahagia ketika mendengar kalimat Allah, itu kita belum bisa berbahagia. Karena bahagia kita itu masih digantungkan terhadap sesuatu. Kita mau bahagia butuh punya iPhone dulu baru bahagia. Karena Imam Syafi'i mengatakan orang yang paling bodoh itu adalah orang yang menggantungkan kebahagiaannya terhadap sesuatu. Jadi kita latih, kita berbahagia bertemu dengan Allah, kita berbahagia dengar sholawatan, itu kita timbulkan. Yang enggan itu karena rasa cinta. Bahkan Rabi al-Adawiyah itu tidak butuh antara surga dan neraka. Rabi al-Adawiyah itu melakukan ibadah atas dasar cinta. Segala sesuatu kalau sudah dicintai pasti akan dilalui. Makanya ketika Rabi al-Adawiyah itu mengatakan, andaikan surga dan neraka itu adalah jaminan untuk ibadah, tutup pintu surga, masukkan saya ke neraka. Karena Rabi al-Adawiyah mengatakan, saya melakukan ibadah itu atas dasar cinta saya kepada Allah. Ini yang sulit, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Baik, terima kasih Mas Beni atas jawaban dan penjelasannya nggih. Untuk selanjutnya mungkin dari Mas Beni ada pesan-pesan yang bisa disampaikan mengenai tema kita hari ini, menghidupkan toleransi dalam beragama. Menghidupkan dalam toleransi beragama, tentunya dalam diri kita harus ditanamkan rasa welas asih, kalau bahasa Jawa itu welas asih, sawang sinawang, atau melihat antara umat satu dengan umat yang lain. Kita perlu kasihan, tapi dengan catatan bukan masalah keyakinan, bukan masalah keimanan,
bukan masalah peribadatan dan juga bukan masalah agama. Contoh, saling mengasihi. Andai kan kita bertetangga dengan orang non-muslim, kemudian kita merasa iba karena seharian belum makan, nah itu tidak apa-apa. Karena makan juga sifat daripada manusia, itu hubungan kemanusiaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah dan agama dan keimanan. Itu harus, ya contohnya seperti itu. Ada orang belum makan, orang non muslim kita kasih makan. Nggak punya motor kita kasih pinjam, atau nggak punya uang kita pinjam, itu nggak apa-apa, asalkan tidak sampai merubah keimanan dan keyakinan. Harus ditumbuhkan dulu ya rasa toleransi dalam beragama, karena kalau sudah bertoleransi, kita hidup dimanapun akan mudah diterima. Kita mudah memahami karakter satu dengan karakter yang lain. Kita hidup di daerah Sumatera atau kita hidup di daerah Dayak, kita memahami adat dan tradisi mereka seperti itu, ya sudah, kita cukup berpikirnya seperti itu saja. Indonesia itu beragam ya, bukan hanya Pulau Jawa saja. Melihat keindahan suku-suku Dayak, Dayak itu punya tradisi yang seperti ini, kita kagumi, karena itu bagian daripada bangsa. Mungkin cukup. Baik pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian rutin kali ini dapat kita petik poin-poin penting, di antaranya sebagai manusia yang beragama, sudah seharusnya kita menerapkan pada diri kita nilai tasamuh atau toleransi. Tidak hanya itu saja, dalam bertoleransi kita juga harus menerapkan nilai welas asih kepada sesama. Baik pemirsa, demikian tadi kajian rutin hari ini. Jangan lupa tetap saksikan kajian rutin episode selanjutnya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Yeni Novita beserta segenap kru mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.